Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Gary Rahman. Dan dalam video kali ini aku mau mereaction sebuah video tentang penjelasan kenapa minyak goreng di Indonesia ini langka. Apa sih penyebabnya gitu loh, sehingga minyak goreng itu bisa tidak ada, maksudnya itu kosong di supermarket, di warung-warung gitu. Walaupun ada, harganya pun tinggi banget gitu loh. Ada sebuah video dari Cokro TV, yaitu Denny Siregar, yang menjelaskan tentang sebab kenapa minyak goreng itu langka. Kita langsung aja tonton sama-sama video dari Bang Denny Siregar, penjelasan tentang kenapa minyak goreng di Indonesia ini langka. Oke, kita tonton langsung aja penjelasan dari Denny Siregar kenapa minyak goreng di Indonesia ini langka. Ini dia. Kita play. Saya mau menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang fenomena langkanya minyak goreng. Tapi sempat bingung mau mulai dari mana ya? Karena kalau kita bicara minyak goreng, kita harus memisahkan dulu yang mana pengusaha sawit, yang mana pengusaha minyak goreng, mana yang distributor, mana pedagang kecil, sampai budaya panik di masyarakat kita. Tapi oke lah, kita mulai dari pengusaha sawit dulu. Beberapa bulan belakangan ini terjadi krisis energi di beberapa dunia termasuk di Cina. Kita tahulah ya, penduduk Cina itu miliaran jumlahnya. Jadi ketika mereka krisis energi, mereka tidak bisa mengandalkan solusinya hanya dari dalam negeri. Karena pasti tidak akan cukup. Mereka biasanya membeli pasokan-pasokan dari banyak negara. Nah, salah satu solusi dari krisis energi banyak negara termasuk di Cina adalah sawit. Jangan salah ya, sawit itu bukan hanya buat minyak goreng saja, tapi juga bisa buat biodiesel. Inilah permasalahan awal dari langkanya minyak goreng di Indonesia. Para pemilik kebun sawit di Indonesia lebih suka mengekspor hasil sawitnya ke luar negeri karena harga belinya dalam bentuk US dollar. Cuan mereka jauh lebih besar daripada dijual ke dalam negeri. Akhirnya berlomba-lombalah produk sawit kita dijual ke luar negeri. Dan dampak negatifnya adalah perusahaan minyak goreng kita kekurangan pasokan sawit sebagai bahan utama minyak goreng. Sebenarnya pemerintah sudah sejak lama punya regulasi dengan konsep DMO atau Domestic Market Obligation. Konsep sederhananya DMO itu begini. Perusahaan sawit boleh mengekspor 80% hasil sawitnya ke luar negeri, tetapi yang 20%-nya wajib untuk di dalam negeri. Ini seperti subsidi silang, hasil dari penjualan ke luar negeri untuk membackup kebutuhan minyak sawit dalam negeri. Tapi ternyata banyak perusahaan sawit yang nakal, sehingga mereka mengurangi jatah untuk dalam negeri karena cuan untuk ekspor itu jauh lebih besar. Itulah penyebab kenapa minyak goreng kita yang berbahan dasar sawit jadi mahal karena bahan mentahnya terbatas. Nah, pemerintah sekarang itu makin memperketat pengawasan di perusahaan-perusahaan sawit itu. Bahkan kuota untuk dalam negeri diperbesar. Bukan lagi 20%, tapi sudah naik jadi 30%. Produksi sawit pun digenjot, operasi pasar digerakkan. Sekarang antara kebutuhan minyak goreng yang berbahan dasar sawit dengan pasokan sudah mulai berimbang. Tetapi masalah masih belum selesai. Meski pemerintah sudah mulai memperketat pengawasan di perusahaan sawit, masalah baru ada di distribusi minyak goreng. Karena sempat langka, maka ada distributor-distributor minyak goreng yang bermain di isu kelangkaan ini. Mereka menimbun banyak minyak goreng supaya harganya naik. Maka pelan-pelan naiklah harga minyak goreng dan dikabarkan minyak goreng itu langka. Semakin jauh daerah itu dari pusat distribusi, maka semakin mahallah harga minyak goreng. Dan ini masih ditambah pedagang kecil yang juga pengen cuan. Mereka membeli banyak minyak goreng untuk ditimbun.
Apalagi bentar lagi puasa. 270 juta orang Indonesia pasti butuh minyak goreng untuk menghadapi puasa. Dan dari semua akumulasi ini, mulai dari krisis energi, terciptalah di pasar yang dinamakan panic buying. Panic buying ini miriplah dengan orang antri di pom bensin dulu ketika dikabarkan besok harga BBM naik Rp1.000. Atau seperti di tahun 1998 ketika ada isu tersebar kalau uang di mesin ATM akan habis sehingga orang antri berpanjang-panjang di mesin ATM. Panic buying ini adalah kondisi psikologis yang tercipta atau memang sengaja diciptakan untuk memainkan harga minyak goreng. Apalagi sekarang ada media sosial di mana banyak video disebar, ada rebutan minyak goreng di supermarket. Orang pun makin panik, supermarket juga makin diserbu. Ya namanya diserbu, pasti habislah minyak goreng di supermarket. Nah, yang lucunya ini, dari komentar-komentar di media sosial saya, banyak juga kok yang mengabarkan kalau minyak goreng itu banyak tersedia di warung-warung kecil. Harganya memang agak mahal karena sekali lagi para pedagang kecil itu juga sudah menimbun stok sebelum menjualnya kembali. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah sebenarnya minyak goreng itu tidak langka. Yang langka adalah minyak goreng yang murah, yang diburu banyak orang untuk ditimbun dan dijual lagi dengan harga agak mahal supaya pedagang-pedagang itu mendapatkan cuan. Sedangkan minyak goreng premium banyak di mana-mana, di toko online juga banyak. Cuman ya itu harganya ada selisih Rp5.000 sampai Rp7.000 dari harga di pasaran. Nah, kayak gitulah penjelasan dari Bang Denny Siregar mengapa minyak goreng di Indonesia ini langka dengan bahasa yang dapat kita pahami. Tentu dari sini kita tangkap bahwa sebenarnya minyak goreng itu tidak langka. Hanya saja ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini gitu loh, sehingga banyak yang menimbun minyak goreng itu dan dijualnya dengan harga yang mahal. Dan ditambah juga perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia ini menjual perusahaan-perusahaan nakal ya dalam tanda kutip yang menjual hasil sawitnya itu ke luar negeri, tidak menjual ke Indonesia gitu loh. Jadi 100% dijual ke luar negeri. Jadi untuk bahan sawit untuk stok untuk di Indonesia itu sangat berkurang. Dan satu lagi yaitu terjadinya adanya tadi disinggung di sini adalah panic buying. Nah ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, ketika kita sedang menghadapi seperti ini. Diharapkan untuk tidak panik gitu loh. Tapi ya gimana ya untuk menghindari sebuah kepanikan ini, karena media sosial itu semua orang megang gadget ya masing-masing. Sekali sebar itu udah semua orang rata-rata menonton gitu loh. Nah ini menjadi PR buat kita semua, memfilter kembali berita-berita yang masuk, yang datang, atau yang kita lihat atau yang kita baca. Jadi cukup sampai di sini ya penjelasannya. Saya harap kalian coba paham dari penjelasan dari Bang Denny Siregar tadi. Dan mudah-mudahan dari kelangkaan minyak ini itu segera berakhir dan pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bantu pemerintah untuk tidak panik terutama. Mungkin cukup sampai di sini aja. Reaction buat kelangkaan minyak goreng. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.